Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Netizen Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya gagal sudah rencana memasangkan Ganjar dengan Prabowo. Jadi setelah Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan menyampaikan penolakannya dengan bahasa yang sangat halus, khas Ibu Megawati. Jadi ketika ada yang menggatuk-gatukan alias memasang-masangkan Ganjar menjadi cawapresnya Prabowo, aku ikut di rumah melongo, gitu. Itu khas Bu Megawati yang halus melakukan penolakan dan mengekspresikan sikap politiknya. Iki yang menggatuk-gatukan sopoik ya, maksudnya siapa yang memasang-masangkan seperti itu gitu. Nah, memang rencana ini terus bergulir dan mengemuka, terutama setelah Pak Jokowi itu berjalan di atas pematang sawah bersama Prabowo dan Ganjar. Gitu, seolah-olah Pak Jokowi ingin menunjukkan inilah pasangan yang ia coba endorse gitu kira-kira. Dan di berbagai kesempatan kedua orang ini, kedua sosok ini, Prabowo dan Ganjar itu sering diajak dalam kegiatan-kegiatan kepresidenan, misalkan menengok pasar dan lain sebagainya. Sehingga sinyalemen atau dugaan bahwa Jokowi lah yang mencoba memasangkan Ganjar dan Prabowo ini mengemuka. Jadi wajar publik juga menganggap ini adalah cara ya Jokowi memasangkan Prabowo dan Ganjar, terutama melihat fenomena pasangan Anies dan Caimin gitu. Jadi bergabungnya Caimin ke Anies itu memang merubah pertandingan atau permainan tuh, jadi game changer lah gitu. Nah, kenapa sulit untuk memasangkan Prabowo dan Ganjar gitu? Kalau kita lihat di berbagai survei ya, itu Ganjar dan Prabowo itu sama-sama kuat dan saling mengalahkan tuh. Ya kadang Ganjar di atas, kadang Prabowo yang di atas gitu. Jadi secara figur mereka dianggap menjadi dua sosok capres yang kuat di samping Anies Rashid Baswedan yang kadang ditempatkan di nomor 3 atau nomor 2 gitu. Kalau tahun lalu sempat nomor 1 gitu. Tapi belakangan itu diposisikan terutama oleh indikator, SMRC, LSI Denny JA, itu Carta Politika, itu biasanya di nomor 3 tuh. Jadi figur Prabowo dan Ganjar itu ya kalau lihat dari potret tersebut ya cocoknya jadi capres gitu. Ya, cocoknya jadi capres. Dan niat kedua sosok tersebut atau ketua umum partai mereka itu memang kerja kerasnya itu untuk capres gitu, bukan untuk cawapres gitu. Jadi ini kali yang keempat atau kelima Pak Prabowo maju sebagai calon presiden lagi gitu. Ini kan kemungkinan untuk menangnya ada karena ia tidak hanya menjadi ketua umum partai Gerindra, tapi juga sekarang menjadi menteri pertahanan tuh di kabinetnya Pak Jokowi. Kemudian partainya Gerindra juga sekarang lumayan solid, kalau tidak salah di 3 besar, di nomor 3 setelah PDIP, Golkar, baru Gerindra tuh. Jadi secara partai juga partainya dianggap kuat, tapi ia tidak bisa maju sendiri tuh. Ia harus menggait partai yang lain untuk menggenapi
presidential threshold gitu. Nah dulu ada Caimin PKB yang menopang Pak Prabowo, koalisi kebangkitan Indonesia Raya tuh. Tapi setelah PKB-nya dan Caimin hengkang ke Anies kan ada Golkar dan PAN, jadi memang udah lumayan kuat juga. Dan berkali-kali di-endorse oleh Pak Jokowi, ya makin dianggap kuat karena didukung oleh Presiden. Nah, tetapi Ganjar juga di samping disurvei juga sering menempati urutan pertama, tapi ia juga dicalonkan oleh partai pemenang pemilu di 2019 dan salah satu partai terkuat di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana ketua umumnya adalah Ibu Megawati gitu. Dan PDIP ini bisa maju sendiri tanpa koalisi dengan yang lain, tetapi sekarang ini di sana ada P3 ya. Kemudian ada Hanura, ada Perindo gitu. Jadi juga lumayan kuat untuk modal pencalonan sebagai capres. Jadi kalau ada skenario ingin memasangkan cawapres jadi wakilnya Pak Prabowo, ya pasti PDI Perjuangan terutama itu yang nggak terima lah. Masa sudah partainya paling kuat, capresnya juga Mas Ganjar sering nomor 1, masa dipaksa untuk jadi cawapres? Ya udah pasti ditolak gitu. Jadi orang yang berusaha, tapi ya namanya juga usaha, memasang-masangkan Ganjar sebagai cawapresnya Prabowo gitu. Ya. Nah kemudian kalau misalkan Ganjarnya yang presiden, Prabowonya jadi cawapres, ya Gerindra sama Pak Prabowonya ya nggak mau juga. Orang dia sekarang adalah kesempatan yang paling besar untuk bisa jadi presiden gitu. Jadi ya saling nggak mau. Jadi sosoknya itu mau atau tidak gitu. Kalau lihat dari Pak Prabowo ya dia nggak mau lah jadi nomor 2, ya namanya nomor 1. Kalau Mas Ganjar ya, feeling kita atau analisis kita, ya asal diperintah oleh Bu Megawati jadi cawapres ya dia manut pasti gitu. Cuman Bu Meganya yang nggak mau ya kan. Lah aku itu punya gladiator untuk capres ya, bukan cawapres kata Bu Mega. Kira-kira tuh begitu. Jadi memang secara chemistry, secara setting politik saat ini sulit lah. Jadi yang berusaha memasangkan Prabowo dan Ganjar itu kan supaya mereka kalau dua-duanya ini udah kuat bersatu ya kira-kira bisa mengalahkan Anies Caimin lah gitu. Jadi lebih kepada kekhawatiran dikalahkan oleh Anies dan Caimin sebenarnya kalau analisis nulis One Channel itu. Jadi bukan karena apapun, jadi alasannya sangat pragmatis, gimana bisa satu putaran terus kita kalahkan Anies Caimin, kira-kira gitu tuh. Tapi ternyata tidak semudah itu saudara-saudara. Jadi itulah sebab kenapa skenario pasangan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu gagal total dan layu sebelum berkembang. Demikian, terima kasih.